Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholila Azma. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal ini termasuk rentang usia dari mulai 18 sampai 40 tahun yang ditandai oleh kegiatan yang sifatnya bereksperimen dan bereksplorasi. Menurut Santrok, transisi dari masa remaja ke dewasa biasanya ditandai dengan perubahan yang terus-menerus berkelanjutan. Kemampuan kognitif pada masa dewasa awal sangat baik dan menunjukkan adanya adaptasi dengan aspek-aspek yang pragmatis dan adaptasi dengan keterampilan seseorang untuk berpikir logis. Kemudian, perkembangan kognitif yaitu berpikir operasional yang dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun adalah tahap kognitif yang terakhir. Meskipun jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibanding remaja. Secara kualitas, tahap perkembangan kognitif orang dewasa tidak berbeda dari remaja. Piaget juga berpendapat bahwa penambahan pengetahuan pada orang dewasa secara khusus terjadi dalam bidang-bidang tertentu. Beberapa ahli perkembangan berpendapat bahwa banyak individu yang baru akan mengkonsolidasi pemikiran operasional formalnya ketika memasuki masa dewasa. Di masa remaja, mereka memang mulai mampu menyusun rencana dan hipotesis, namun di masa dewasa muda, mereka menjadi lebih sistematis dan terampil. Kemudian berpikir realistis dan pragmatis. Menurut para ahli pengembangan, ketika seseorang individu pada masa dewasa awal mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mulai menghadapi paksaan realitas yang disebabkan oleh pekerjaan. Idealisme mereka semakin menurun. Perspektif lain mengatakan, orang dewasa cenderung tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Modal rentang kehidupan perkembangan kognitif. Salah satu dari sedikit penelitian mengajukan model rentang kehidupan perkembangan kognitif. 7 tahapnya berkaitan dengan tujuan yang muncul ke permukaan dalam berbagai tahap usia. Yang pertama, tahap pencairan, yaitu masa kanak-kanak dan remaja. Anak-anak dan remaja menguasai informasi untuk kepentingan mereka sendiri atau sebagai persiapan berpartisipasi di masyarakat. Kemudian tahap pencapaian, yaitu masa remaja akhir atau 20-an sampai awal 30-an. Para pemuda tersebut tidak lagi mendapatkan informasi bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka menggunakan apa yang mereka ketahui untuk mengejar target seperti karir dan keluarga. Kemudian tahap pertanggungjawaban, yaitu akhir 30-an sampai awal 60-an. Yaitu orang-orang setengah baya menggunakan pikiran mereka untuk mengejar masalah praktis yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap orang lain seperti anggota keluarga atau pekerja. Kemudian tahap eksekutif, yaitu dari 30-an atau 40-an sampai usia pertengahan. Orang-orang yang berada dalam tahap eksekutif yang mungkin tumpang tindih dengan tahap pencapaian dan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab terhadap sistem sosial seperti pemerintah atau organisasi bisnis atau gerakan sosial. Kemudian tahap reorganisasi, akhir usia pertengahan mulai di akhir masa dewasa. Orang-orang yang memasuki masa pensiun mereorganisir hidup dan energi intelektual mereka seputar aktivitas bermakna yang menggantikan pekerjaan mereka. Kemudian tahap reintegratif, yaitu akhir masa usia. Orang-orang dewasa lebih tua yang mungkin telah mundur dari beberapa keterlibatan sosial dan yang fungsi kognitifnya mungkin sudah terbatasi oleh perubahan biologi. Mereka adalah yang lebih selektif terhadap tugas yang ingin mereka kerjakan.
Kemudian tahap penciptaan warisan, yaitu pada usia tua, mendekati akhir hidup. Ketika reintegrasi telah selesai, orang yang lebih tua mungkin menciptakan instruksi pewarisan kepemilikan berharga, membuat pengaturan pemakaman, memberikan cerita lisan, atau menulis cerita hidup mereka sebagai warisan kepada orang yang mereka cintai.